Kayak di Quran jelas kan? Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah kazikrikum abaakum. Apabila kamu telah menyelesaikan manasikmu, ingatlah Allah sebagaimana kau mengingat bapakmu. Ya, mengingat itu bukan menyebut. Mengingat itu nggak ada suaranya. Mengingat, ya mengingat. Saya bisa ingat bapak saya sekarang walaupun sudah meninggal. Kenapa? Saya udah melihatnya kok. Jadi syaratnya ingat harus lihat dulu. Kalau belum lihat bagaimana bisa ingat? Itu aja kok, sederhana. Contoh, saya kasih buktinya. Aqimis sholat, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu adalah sarana untuk mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Loh, ngitung rakaat. Loh, ngitung pahala. Loh, merasa paling soleh. Loh, merasa orang lain yang gak sholat salah. Loh, mulai ngomongin orang lain yang tidak seperti dia. Kan aneh. Makanya pertanyaan yang sering lucu adalah pertanyaan, agama Anda apa? Itu susah menjawabnya. Itu gak sopan sebetulnya. Jangan sekali-kali kita menanya, ya, keyakinan Anda apa? Agama Anda apa? Maksudnya apa? Dan bayangkan ya, Allah mengatakan kamu harus mengingatku berdiri, duduk dan berbaring. Saya lagi ceramah begini harus ingat Allah. Saya nyetir ingat Allah. Saya kerja ingat Allah. Saya nyiram tanaman ingat Allah. Saya ngasih makan ingat Allah. Bagaimana bisa ingat Allah terus menerus? Kalau ingat itu harus menyebut. Ada nggak orang ingin merasakan air tetapi malah dia nyebut-nyebut air. Dan dia pikir kalau menyebutkan air 1000 kali dia akan dibebaskan dari kehausan akan air. Gak ada kan? Tapi kan lucu ya, ingin merasakan Tuhan, ingin merasakan kehadiran Allah, malah menyebut-nyebut namanya ribuan kali. Bukan menceburkan diri ke dalam dirinya, bukan tinggal di dalam dirinya, bukan menyadari kehadirannya. Ini ya sama ya. Saya dulu waktu kecil punya pemikiran kalau Allah itu ada di rumah Allah yang buatan manusia maksudnya. Ya Allah tuh adanya di masjid. Saya pikir dulu begitu. Bahkan ketika saya melihat gambar Ka'bah, oh Allah tuh ada di Ka'bah gitu, di dalam. Pikiran saya begitu dulu waktu kecil. Gak apa-apa, namanya juga kecil. Tapi seiring dengan bertambahnya waktu, kemudian saya mendapatkan begitu banyak informasi. Allah mengatakan lahu ma fis samawati wal ard. Beliau sendiri yang mengatakan, aku meliputi langit dan bumi. Bahkan kursiyuhu samawati wal ard. Kursiku, tempat tinggalku, meliputi langit dan bumi. Di ayat lain Allah mengatakan inna rabbaka ahata binnas. Sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala manusia. Wah, itu lebih jelas lagi tuh. Nah, di situ saya melihat kok yang saya yakini saat itu kok berbeda dengan yang saya dapat informasinya dari kitab suci. Gitu. Nah, yang lucu lagi, ya, yang lucu lagi, sebegitu banyak informasi di kitab suci yang menyatakan Allah bersama kita, lebih dekat daripada uratnya di leher kita, tidak pernah meninggalkan kita, dimanapun kita berada dia bersama kita. Begitu banyak ayat itu. Tetapi juga tidak sedikit orang yang masih percaya kalau Allah itu tinggal di suatu tempat tertentu. Dan tempat itu kemudian disucikan, tempat itu kemudian dianggap berbeda dengan tempat-tempat yang lain. Lalu ketika ingin bertemu dengan dia, malah pergi ke tempat-tempat itu. Bukankah itu jadi seperti memukul tembok? Itu seperti memukul tembok, tetapi berharap ketika memukul tembok itu jadi pintu dan berharap bisa masuk ke dalam. Kan itu sebetulnya pokok tema kita hari ini. Jadi bagus juga tim IT suka minta judul itu biar
agak detail gitu bicaranya. Nah ini ngerti ya maksud saya judul ini ya. Nah, karena judul ini aja harus dibedah dulu supaya mengerti. Nah sehingga tidak sedikit orang ingin mengenal Tuhan kemudian mencari jalan keluar, bukan mencari jalan ke dalam. Itu. Nah oleh karena itu kalau saya rinci ini bicara fakta dulu ya. Jadi salah kaprah itu sudah menyebar di segala aspek kehidupan. Yang pertama salah kaprah dalam beragama misalnya. Apa sih yang paling menonjol? Salah kaprah dalam beragama. Salah kaprah yang paling menonjol dalam beragama justru menjadikan agama ini sebagai tujuan. Tidak menjadikan agama sebagai jalan untuk mencapai tujuan. Kan banyak kan? Itu. Yang membela agama. Bukan agama yang membela dia. Harusnya izinkan agama membela dirinya, malah dia membela agama gitu. Jadi agama jadi tujuan. Ini salah kaprah karena tidak mengerti esensi dari agama. Agama itu memang alat pertahanan, ya, alat pertahanan untuk melindungi diri dari apa? Dari kejahatan diri kita sendiri. Karena tidak ada yang jahat di luar diri kita kecuali diri kita sendiri. Kita ini paling jahat sebenarnya pada diri kita. Betul gak? Makan sembarangan, ya sakit perut. Kan yang memasukkan makanan itu bukan tangan orang lain, apalagi tangan setan, bukan, tanganmu. Yang memilih makanan itu kan kamu, yang punya mulut juga kamu, yang makan setiap saat gak berhenti-berhenti juga kamu. Betul apa tidak? Itu baru memberikan aspek fisik ke dalam tubuh. Belum lagi aspek-aspek yang non fisik. Kebencian, kemarahan, semua diinpuskan ke dalam diri kita. Apa enggak jahat kita pada diri kita? Nah disinilah perannya agama. Agama itu alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Jadi agama itu harusnya sangat pribadi. Makanya pertanyaan yang sering lucu adalah pertanyaan agama Anda apa? Itu susah menjawabnya. Itu gak sopan sebetulnya. Jangan sekali-kali kita menanya, ya, keyakinan Anda apa? Agama Anda apa? Maksudnya apa? Lihat saja orang lain dari cara dia memperlakukan orang lain. Itu kan intisarinya kehidupan. Makanya miliki 3 harta yang luar biasa. Pertama kesederhanaan, yang kedua kesabaran, dan yang ketiga adalah kasih sayang. Miliki itu saja udah keren hidup. Maka siapapun yang sudah sukses menerima dirinya sendiri, maka dia akan diterima oleh semesta. Ulangi. Kalau kita hari ini belum bisa menerima diri kita sendiri saja, diri ini kita tidak terima, kita berharap semesta menerima kehadiran kita, itu kan gak masuk akal. Anda saja tidak menerima diri Anda apa adanya, bagaimana semesta bisa menerima Anda? Jadi kalau kita ingin dihormati oleh semesta, hormati dirimu. Karena siapa yang berhasil menghormati dirinya dan menerima dirinya apa adanya, maka dia akan dihormati oleh semesta. Yang kedua, hampir banyak orang yang salah memahami ritual agama. Dan ritual agama itu dijadikan sebagai tujuan. Tidak sedikit kan orang yang hitung pahala setiap hari ketika dia melaksanakan ritual agama. Lucu kan? Yang lebih lucu lagi ditanya pahala itu apa, nggak ngerti. Sama seperti kalian, kalau saya tanya ingin masuk surga nggak? Ingin. Tahu nggak surga itu apa? Ingin padahal nggak tahu. Kan sama konyolnya dengan kalian takut jurig. Kan sama konyolnya. Cuman nggak sadar. Kalau saya tanya takut jurig nggak? Takut. Pernah lihat jurig? Belum. Jadi jurig itu apa sebetulnya? Jurig itu sebetulnya ilusi pikiran kita.
Karena ilusi itu diulang-ulang, itu menjadi paradigma pikiran. Kita mengidentikan diri sebagai pikiran. Jadi ya sieun jurig padahal belum pernah lihat jurig. Saya tanya, takut neraka enggak? Takut. Sudah lihat neraka? Belum. Lo kenapa takut? Apa bedanya dengan Anda takut jurig? Ini salah kaprah ini. Harus diperbaiki. Padahal sederhana kok. Neraka dari naraloka, tempat yang terkena api, itu aja. Ketika ada orang marah, kita terkena marah, itulah neraka. Sesederhana itu kok. Surga apa? Suwarga loka, tempat berkumpulnya segala sari rasa keabadian. Ini saya kasih tahu nih. Saya mau ngasih statement yang penting hari ini. Ketika kita mati tidak merasa kehilangan apapun, saat itu kalian akan memasuki keabadian. Saat kita mati tidak merasa kehilangan apapun, saat itu kita akan memasuki keabadian. Dan orang yang mati tidak bisa memasuki keabadian karena apa? Dia merasa kehilangan sesuatu. Dan orang yang merasa kehilangan adalah mereka yang merasa memiliki. Jadi bagus sekali kalau sekarang kita mendidik diri kita untuk tidak memiliki apapun. Tidak merasa memiliki. Karena itu yang membuat kita pelit, itu yang membuat kita berhitung, itu yang membuat kita takut, rasa memiliki. Dan lucu, kita ini sering merasa kehilangan sesuatu yang sesungguhnya bukan milik kita. Karena ada rasa memiliki di situ. Siapapun yang membebaskan diri rasa memiliki dan hati ini tidak mati, dia akan masuk kepada alam keabadian. Dan rasa memiliki itulah yang kemudian menciptakan rasa kehilangan. Itulah yang selama ini kan godaan pikiran. Takut kehilangan pasangan, takut kehilangan kenyamanan, takut kehilangan rumah, takut kehilangan mobil, takut, semuanya takut. Dari mana takut itu? Dari rasa memiliki. Betul apa tidak? Cuman kita tidak pernah sadar. Itu aja, gak pernah sadar. Nih, salah kaprah dalam beragama. Contoh, saya kasih buktinya. Aqimis sholat, inna sholat tanha anil fahsya wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu adalah sarana untuk mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Loh, ngitung rakaat, loh ngitung pahala, loh merasa paling soleh, loh merasa orang lain yang gak sholat salah, loh mulai ngomongin orang lain yang tidak seperti dia. Kan aneh. Harusnya kalau dia sadar dan tidak salah kaprah, dia bertanya, saya sudah sholat tetapi saya masih melakukan perbuatan-perbuatan keji, munkar. Ada apa dengan sholat saya? Kan itu bukan ngitung pahala, ngitung rakaat. Itu kan sebetulnya. Makanya di dalam kitabnya Ibnu Atho ya, kitabnya Al-Hikam dikatakan, jika kamu ingin tahu sholatmu diterima atau tidak oleh Allah, tidak usah tanya Allah, tanya saja perubahan apa yang terjadi setelah Anda sholat. Kan itu harusnya yang harus menjadi pikiran kita. Betul apa tidak? Kalau orang sudah pergi haji, orang sudah pergi ke Mekah, itu rasanya sudah soleh aja pulang dari sana. Apalagi kalau sudah berfoto sama unta, mewah. Apalagi ketika di sana sedang pakai baju-baju lain yang bukan baju budaya kita, malah bangga ketika kita menggunakan baju budaya lain. Kalau ada orang lain datang ke Indonesia pakai baju budaya mereka, bukankah kita hormat pada mereka? Lah kita pergi ke negara lain malah baju kita diganti pakai baju mereka. Kita kehilangan identitas kita, malah kita bangga di sana. Makan fotonya dipajang di mana-mana. Coba tanya sepulang dari sana, apa tujuan haji, apa tujuan umroh? Saya yakin gak bisa jawab. Ini salah kaprah. Apa yang diucapkan di sana?
Ketika menjelang memasuki Baitullah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Itu tujuan haji, diucapkan. Haji itu membebaskan syirik. Syirik itu menduakan Tuhan. Siapa yang menduakan Tuhan? Yang tidak tahu Tuhan. Betul? Itu aja kok. Makanya di Quran jelas kan. Fa idza qadaitum manasikakum fazkurullah kazikrikum abaakum. Apabila kamu telah menyelesaikan manasikmu, ingatlah Allah sebagaimana kau mengingat bapakmu. Ya, mengingat itu bukan menyebut. Mengingat itu nggak ada suaranya. Mengingat, ya mengingat. Saya bisa ingat bapak saya sekarang walaupun sudah meninggal. Kenapa? Saya udah melihatnya kok. Jadi syaratnya ingat harus lihat dulu. Kalau belum lihat bagaimana bisa ingat? Itu aja kok, sederhana. Dan bayangkan ya, Allah mengatakan kamu harus mengingatku berdiri, duduk dan berbaring. Saya lagi ceramah begini harus ingat Allah. Saya nyetir ingat Allah. Saya kerja ingat Allah. Saya nyiram tanaman ingat Allah. Saya ngasih makan ingat Allah. Bagaimana bisa ingat Allah terus menerus? Kalau ingat itu harus menyebut. Apalagi harus dihitung pakai tasbih. Gimana? Tangan kita dirampas. Allah tuh sudah sederhana kok mengatakan fazkurullah kazikrikum abaakum. Ingatlah Allah sebagaimana kau mengingat bapakmu. Itu aja kok. Itu bahasa Quran, bukan bahasa saya. Nah ini ya, makanya pas kan judulnya. Karena selama ini kita ini memukul-mukul tembok, berharap itu jadi pintu. Dan berharap kita masuk ke dalam. Bukankah itu salah kaprah? Ya sekarang yang rajin pada menjalankan ritual, benahi ritualnya. Lalu ketahui tujuannya apa? Berhenti ngitung pahala, berhenti ngitung rakaat. Karena menyebut-nyebut nama air walaupun ditambah 10.000 tidak akan pernah merasakan air. Menyebut nama garam ditambah 10.000 nggak akan merasakan rasanya asin. Menyebut-nyebut gula ditambah 10.000 tidak akan merasakan rasanya gula. Rasa itu kan pengalaman. Ini yang hilang dari kita selama ini. Betul? Dua, ini contoh-contoh aja. Karena kalau saya bicara tentang salah kaprah di sini, wah banyak sekali. Saya pernah bertemu dengan orang yang sama-sama sedang berkunjung dengan saya ke Gua Al-Kahfi di Yordan. Sampai di sana saya ngobrol, kenapa Anda sampai di sini? Kami ini kan ziarah ke sini mengikuti pedoman Al-Quran. Oke, nggak masalah. Kemudian saya tanya, emang kata Quran apa tentang gua ini? Ya saya juga nggak tahu. Tuh, bayar 60 juta pergi ke Yordan, sudah sampai di gua sana. Begitu saya tanya kenapa Anda sampai di sini, nggak tahu. Cuman mengatakan kalau di sini katanya saya ngikutin Al-Quran. Tunjukkan pada saya, adakah di Quran perintah untuk berkunjung ke gua sana yang ongkos 60 juta? Mahal bukan? Betul, di Quran ada perintah memasuki gua. Gua tuh gue tuh elu. Sebetulnya perintah di Quran itu memasuki gua, memasuki Anda, meniti ke dalam diri untuk menemukan sang matahari rohani dalam diri Anda. Makanya di Quran surat Al-Kahfi kan dikatakan, kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan matahari itu terbenam menjauh mereka ke sebelah kiri, dan kamu berada dalam tempat yang sangat luas dalam gua itu. Gua yang di sana segede kamar ini, paroek, nggak ada mataharinya. Tapi kalau sudah pergi ke sana kan merasa seakan-akan sudah mengamalkan Al-Quran. Coba baca surat Al-Kahfi dari awal sampai akhir, itu keren sekali. Dan penghujung Quran surat Al-Kahfi ayat yang ke-110 itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang amal soleh. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan solihan. Barang siapa yang ingin jumpa dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Disitulah sebetulnya intisarinya amal soleh, cara berjumpa dengan Tuhan. Itu puncaknya surat Al-Kahfi. Makanya kadang-kadang dipenggal-penggal yang memahami ayat.
ya, tidak secara integrated, tidak secara komprehensif. Akibatnya apa? Kesimpulannya tidak utuh. Makanya kalau mau bikin kesimpulan, ya berulang kali baca dulu, karena kesimpulan itu intisari sebetulnya. Jangan bikin kesimpulan belum pernah mendalami semuanya. Itulah yang kemudian kesimpulan kita jadi salah kaprah lagi. Oh, banyak sekali ya kalau kita mau bicara lebih dalam. Betul? Sholawat. Sekarang zaman maulid Nabi, semua pada baca sholawat. Saya cuma ingin tanya, kenapa Anda baca sholawat? Gak ngerti. Ngertinya kalau saya dapat baca sholawat hari ini, nanti katanya di akhirat saya akan dapat syafaat. Itu aja. Dan percaya. Padahal kata Allah di Quran, man zalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali seizinku. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat illa biizni, kecuali dengan seizinku. Pada hafal kan ayat kursi? Pasti hafal, bagi yang takut jurik. Karena selama ini kalian tahu ayat kursi itu kernyeng seunan jurik, itu aja tahunya. Dari kecil diajarkan begitu kok. Sing hafal neng ujang ayat kursi. Naon? Ame jauh ti jurig. Itu ayat yang begitu keren. Coba. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang senantiasa berdiri tegak mengurus seluruh kebutuhan makhluknya. Qayyum, tidak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Itulah Tuhan yang mewujud dalam dirimu sebagai napasmu. Itu aja tidak disadari. Awas ya, napas bukan oksigen. Orang mati juga tinggal di sini, bisa menghirup oksigen kok, tapi nggak ada napas. Jangan kemudian menyatakan napas itu sekedar oksigen. Tidak, napas itu daya hidup, bukan sekedar oksigen. Yang dibalik oksigen itu napas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinnatu wala naum. Aku nggak pernah tidur, aku pernah ngantuk. Itu kan pesan dari Allah. Kapanpun kamu datang, pintu gapuraku selalu terbuka. Karena aku nggak pernah tidur, aku nggak pernah ngantuk. Beda kalau ke saya. Mau datang ke rumah, nggak bisa. Saya sedang di luar rumah. Datang malam-malam, nggak bisa. Udah tidur. Datang pagi-pagi, nggak bisa, masih tidur. Susah kan ketemu saya, betul nggak? Tapi Allah itu nggak pernah tidur, nggak pernah ngantuk. Kau mau ketemui dia jam berapapun bisa, asal tahu ilmunya kok, asal tahu caranya. Gitu aja. Kan itu sebenarnya pesan yang sangat dalam, luar biasa sebetulnya. La ta'khudhuhu sinnatu wala naum, lahu ma fis samawati wal ard. Aku meliputi langit dan bumi. Dimanapun kamu datang padaku, aku akan temui kamu. Tidak terbatas ruang. Saiful sekarang ada di sini, nggak ada di rumahnya. Siapapun yang sedang datang ke rumah saya, kecelek karena saya di sini. Nanti siang saya udah pulang ke rumah, nggak ada di sini lagi. Itulah saya. Tidak bisa lahu ma fis samawati wal ard, tidak bisa meliputi langit dan bumi. Itulah terbatasnya kita. Makanya menemui manusia lebih sulit daripada menemui Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang menemui Tuhan itu sulit daripada menemui manusia, itu karena nggak tahu ilmunya. Itu beritanya jelas kok. Ini saya sudah buktikan ini secara ilmiah. Makanya akal kita gunakan. Lanjut. Lahu ma fis samawati wal ard. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Dan tidak ada yang bisa mendapatkan syafaat kecuali seizinku. Kan gitu. Bahkan di ayat lain Allah mengatakan kullillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah sesungguhnya syafaat itu punya aku jami'a, semuanya. Punya Allah syafaat itu. Semuanya. Apa sholawat? Sholawat itu kita menghubungkan diri kita dengan para nabi, para rasul. Yes. Tetapi harus ada kesadaran karena kita tidak hidup sejaman dengan para nabi dan para rasul. Jadi kita tidak akan terhubung dong dengan mereka. Kita hanya bisa terhubung dengan orang-orang yang telah mewarisi ilmunya nabi dan rasul. Jadi sholawat yang sebenarnya itu bukan bacaan sebetulnya. Cari orang yang mewarisi ilmunya rasul, cari orang yang mewarisi ilmunya nabi. Kalau hari ini kita bertemu mereka,
dibebaskan dari 3 penyakit. 1 penyakit buta mata kalbu, 2 penyakit kulit, dan 3 kematian kesadaran kita. Saat itu juga dibebaskan. Saat kita bertemu dengan pewaris ilmunya Nabi yang bisa membebaskan kita dari 3 penyakit itu sholawat namanya. Dan nasib kita tidak akan berubah dengan membaca. Nasib kita bisa berubah dengan cara bertindak. Itu pintu sudah di depan kita. Langsung aja baca sajak. Wahai pintu, terbukalah. Nepi ka kiamat, oke. Mal muka tadi buka mah pantona. Sudah jelas kok di Quran, innal ladzina kafaru sawaun alaihim aandartahum am lam tumdirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang tertutup mata kalbunya sama saja, dikasih ceramah tidak dikasih ceramah tidak akan terbuka. Ini saya kasih tahu sama kalian. Ceramah itu bukan santapan ruhani. Ceramah itu cuman berbagi ilmu untuk membuka pikiranmu. Santapan ruhani enak aja. Santapan ruhani bukan begini. Santapan ruhani itu, ruhmu itu adalah cahaya. Makanan ruhmu juga cahaya. Ana sukma mangan cahaya, ana cahaya mangan sukma. Sarining bumi, sarining buana, ya Allah kang meleksa jege. Itu santapan ruhani. Kan kalian kalau santapan jasmani, makan. Lewat pintunya. Jiwa kita punya pintunya, punya mulut jiwa itu, punya mata, punya pendengaran. Kasih makan. Karena jiwa itu adalah nur, maka makanan jiwa adalah nur. Kalau tubuh berasal dari tanah, makanan tubuh berasal dari tanah. Gak mungkin jiwa dikasih makanan dari tanah, gak nyambung. Jadi jangan kegeeran kalau sudah ikut ceramah santapan ruhani. Mendengarkan kajian gitu aja, jangan sok-sokan santapan ruhani. Santapan ruhani bukan begini, ada caranya. Udah saya ajarkan kalian. Gitu santapan ruhani itu. Nembah jati, meniti ke dalam diri, langsung bertemu dengan sumber kemurnian diri. Di situ santapan ruhani. Paham? Ini nggak habis-habis nih. Baru salah kaprah di sini aja bisa panjang. Nah, salah kaprah dalam berumah tangga. Saya tanya orang-orang yang sudah berumah tangga lama, apa sih tujuan rumah tangga? Katanya sudah ulang tahun yang ke-50. Mas ya 50 ya? Kalau 1 tahun nikah kan itu baru seng ya? Ya seng. Sarah reket seng mah. Nggak ngerti. Silakan kalau nggak percaya sama saya, tanya orang yang sudah nikah lama, apa tujuan berumah tangga? Nggak ngerti. Taunya cuman samawa aja. Betul? Sakinah nggak tahu, mawadah nggak tahu, warohmah komo. Asal aja ngomong. Ya? Tuh. Coba pahami bahwa sebetulnya kita berumah tangga itu dipasangkan dengan yang berbeda, berbeda jenis kelaminnya, berbeda sifatnya, berbeda fisiologinya, berbeda psikologinya, berbeda cara berpikirnya, berbeda pendidikannya, berbeda dibesarkan di keluarganya, berbeda adat istiadatnya. Bayangkan, disatukan dengan yang berbeda. Tujuan cuma satu kok, latihan menerima dan menghargai perbedaan. Kalau itu disadari, tidak mungkin saling menyakiti. Salah kaprah dalam memahami tujuan hidup. Yuk, kalau ditanya, apa tujuan hidupmu? Apa? Itu sibuk ti isuk nembe ka sore ngalemur deh. Apa tujuan hidupmu? Kalian aja di sini bingung kalau ditanya itu. Betul nggak? Nggak jelas. Hidup tetapi tidak punya tujuan hidup, coba bayangkan. Mau kemana? Sama seperti orang di jalan ditanya, mereka mana? Aduh kak. Sudah muter-muter di jalan ditanya, ayo bapak ibu teh mereka mana? Duka. Yang penting mah jalan, masa begitu? Yuk sekarang saya mau tanya. Ini pertanyaan saya untuk mikir aja. Siapa yang boleh merumuskan tujuan hidup kita? Siapa? Yang menciptakan hidup. Enak aja diri sendiri.
Emang kamu siapa? Yang boleh merumuskan tujuan hidup adalah pencipta hidup. Yang boleh merumuskan tujuan rumah dibuat bukan rumah, pembuat rumah. Ada pencipta, ada ciptaan. Kita ini kan ciptaan. Yang boleh merumuskan tujuan hidup itu adalah